Luka tak terlihat, bagaimana bullying mengubah otak kita. Kamu mungkin mengira bullying hanya menyakitkan secara emosional. Tapi ternyata, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Ia mengubah cara kerja otak, merusak sel saraf, mengganggu hormon, bahkan menekan sistem kekebalan tubuh. Efeknya tak hanya sementara, bisa berlangsung seumur hidup. Dalam video ini kita akan menyelami apa yang benar-benar terjadi di dalam otak seorang korban bullying. Dari sudut pandang neurobiologi dan biologi molekuler. Ini adalah kisah ilmiah yang belum banyak diketahui publik, dan bisa mengubah cara kita memandang perundungan selamanya. Setiap ejekan, pukulan, atau pengucilan yang diterima korban bullying, bukan hanya melukai perasaannya. Di dalam tubuhnya, sistem stres bekerja berlebihan. Otaknya berusaha melawan, tapi lama-lama justru melemah. Luka itu tidak tampak di luar, tapi nyata di dalam. Sumbu HPA adalah sistem alarm tubuh. Ketika kita merasa stres, ia membantu kita siaga. Tapi pada korban bullying, sistem ini terganggu terlalu aktif atau tidak merespons sama sekali. Tubuh mereka seakan hidup dalam bahaya setiap hari. Akibatnya, hormon stres seperti kortisol diproduksi secara tidak normal, yang justru memperburuk kondisi fisik dan mental. Ketika stres berlangsung lama, kadar kortisol meningkat tajam dan mulai merusak hipokampus bagian otak, penting untuk mengingat dan belajar. Korban bullying bisa mengalami penurunan fungsi kognitif, sulit konsentrasi, dan daya ingat yang lemah, akibat efek kortisol yang berlebihan di otak mereka. Bukan hanya kortisol berlebih, beberapa korban justru menunjukkan respons stres yang tumpul. Tubuh mereka tidak lagi bereaksi terhadap ancaman, karena sudah terlalu sering terluka. Kondisi ini menandakan sistem stres yang rusak, korban menjadi mati rasa terhadap tekanan, dan ini berisiko menimbulkan gangguan seperti depresi dan penarikan sosial. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa stres sosial bisa membuat korban menjadi pelaku baru. Ini adalah cara otak mencoba mengalihkan rasa takut menjadi dominasi. Pada manusia, dinamika ini menciptakan siklus kekerasan. Mereka yang dulu disakiti, kini menyakiti yang lain. Semua itu dipengaruhi oleh perubahan kimiawi di otak. Vasopresin dan serotonin mengatur suasana hati dan agresi. Ketika keseimbangannya terganggu akibat bullying, muncul perilaku tak terkendali. Korban mungkin tampak pendiam, tapi otaknya mengalami konflik besar antara dorongan untuk melawan atau lari. Dan kadang, hasilnya adalah ledakan emosi. Stres kronis memicu sistem imun untuk bekerja berlebihan, menyebabkan peradangan tingkat rendah di otak. Ini bukan perlindungan tapi bumerang. Sel saraf rusak, dan korban mengalami gejala depresi, lelah terus-menerus, dan kehilangan semangat hidup. Menariknya, saat sel imun dari individu yang tahan stres ditransplantasikan ke yang rentan, gejala depresif berkurang. Ini menunjukkan bahwa daya tahan terhadap bullying tak hanya mental, tapi juga biologis dipengaruhi oleh sistem imun dan genetik. Prefrontal cortex adalah pusat logika dan kendali diri. Stres berkepanjangan bisa melemahkan fungsinya. Korban bullying bisa kehilangan kemampuan mengambil keputusan rasional atau mengontrol impuls, menjadikan mereka rentan bertindak agresif. Bullying tak hanya mengganggu fungsi otak, tapi juga mengubah bentuknya secara fisik. Volume dan konektivitas otak berubah, terutama di area yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan. Ini menjelaskan dampak jangka panjang pada kepribadian. Efek bullying setara dengan bentuk kekerasan anak lainnya. Luka di otak sama seriusnya dengan luka fisik. Kita tidak bisa lagi menganggap remeh bullying. Ia adalah bentuk trauma yang nyata dan berbahaya. Tidak semua korban bullying mengalami kerusakan permanen. Beberapa memiliki faktor pelindung baik psikologis maupun biologis. Koneksi sosial, dukungan emosional, dan kemampuan coping bisa menjadi tameng yang melindungi otak mereka. Pemulihan bukan hanya bicara pada konselor, tapi juga mengatur ulang tubuh, olahraga, tidur cukup, meditasi, bahkan terapi hormon jika perlu. Dengan pendekatan holistik, otak bisa dipulihkan, bukan instan, tapi sangat mungkin. Balas dendam bukan solusi. Tindakan kekerasan justru memperparah kerusakan otak. Memilih bantuan, keluar dari lingkungan beracun, dan berproses untuk pulih adalah langkah berani yang menyelamatkan masa depanmu. Otak itu lentur bisa rusak, tapi juga bisa sembuh. Dengan waktu, dukungan, dan perawatan, luka itu bisa dipulihkan. Jangan menyerah, kamu bukan rusak, kamu hanya perlu waktu untuk bangkit, dan itu sangat mungkin.
Pernahkah kamu merasa tak sanggup menghadapi perlakuan buruk orang lain? Mungkin kamu sudah merasakan efeknya kehilangan semangat, sulit tidur, atau cemas terus-menerus. Sekarang kamu tahu, itu bukan cuma perasaan. Itu otakmu yang menderita. Sadari, pahami, dan jangan biarkan luka itu terus membesar tanpa penanganan. Jika kamu korban bullying, jangan diam. Cari bantuan, pulihkan dirimu. Dan bagi kita semua, mulailah peka, lindungi, dan bantu korban lain untuk bangkit. Karena setiap anak berhak atas otak yang sehat dan masa depan yang utuh.